Sekarang jam 12 kurang teman-teman. Anjir, Cirebon panasnya bukan main. Ini saya nggak tahu mau kemana. Kalau langsung ke Indramayu kayaknya masih siang banget. Mampir pantai-pantainya juga panas. Karena saya nggak pengen kayak kemarin. Saya nggak pengen nyampe Jakartanya itu di masih siang. Jadi pengennya masuk Jakarta udah malam. Gak apa-apa lah nyampe kosan nanti jam 11, jam 12 malam. Yang penting nggak macet. Oke, kita putar-putar kota Cirebon dulu deh ya. Oke, ini kayaknya pusat kotanya teman-teman. Saya sendiri nggak terlalu hafal sama Cirebon mah. Cuma sering lewat dulu karena mama punya saudara daerah sini. Dan pas kecil pernah kesini cuma panas banget. Yang saya ingat itunya panasnya aja sih. Mungkin ada teman-teman yang orang Cirebon bisa kasih rekomendasi nih kalau ke Cirebon itu kemana aja. Tapi tentunya baru bisa saya ikutin nanti ya di next kunjungan ke Cirebon. Oke, kita lewatin daerah pasar. Oke, wih, kayaknya bagus banget ya. Lenteng teman-teman, ada wihara. Wah, rumahnya ini rumah kuno, keren banget. Ini Jalan Kanoman, oleh-oleh khas Cirebon. Yang saya tahu dulu kalau mama saya ke Cirebon itu biasa bawainnya oleh-oleh manisan dari toko Sinta. Nah, saya mah jarang banget beliin oleh-oleh karena harus hemat. Ya teman-teman, ini kita lewatin Keraton Kesepuhan Cirebon. Jadi Cirebon sendiri itu mirip seperti Jogja dan Solo punya keraton. Cirebon juga sama punya keraton. Nah, keraton yang kita lewatin ini diberi nama Keraton Kesepuhan atau disebut juga dalam Agung Pakungwati, didirikan tahun 1430 oleh Pangeran Cakrabuana. Sejarahnya udah cukup lama ya teman-teman ya. Cuma memang pamor Keraton Kesultanan Cirebon ini tidak setenar Keraton Jogja ataupun Solo yang memang menjadi objek wisata dari nggak cuma study tour ya, tapi orang-orang ketika main ke daerah sana menjadi daya tarik tersendiri. Tapi sebenarnya Keraton Cirebon pun punya daya tarik yang sama sebenarnya ya. Cuma mungkin karena wilayahnya tidak banyak tempat wisata lain, Cirebon jadi kota persinggahan sehingga jumlah turis tidak sebanyak yang main ke Jogja ataupun Solo. Jauh. Oke, teman-teman. Sekarang jam 2. Jadi tadi saya berhenti dulu di ini Mall Grage. Ini pertama kalinya saya main ke mall yang ada di Cirebon. Karena biasa Cirebon kan cuma lewat doang. Ternyata mallnya mirip-mirip sama kayak Mall Daan Mogot dekat tempat saya. Ya lumayan, ada waktu beberapa jam ya. Jadinya nanti nyampe Jakarta harapannya bisa lebih waktunya pas lah gitu. Oke. Oke teman-teman, kemarin di perjalanan berangkat saya isi 100.000, terus ini pulang saya isi 50. Pastinya ini cukup sampai nanti ke Kalideres lagi. Paling bisa ngabisin 5-6 liter. Nah teman-teman, perjalanan pulang ke Jakarta ini saya nggak lewat Palimanan, tapi kita lewatin Karangampel, Indramayu kota. Jadi agak muter. Dan nanti kita mau mampir kalau sempat di Pantai Glayem, Indramayu. Oke, ikutin trip ini ya guys.
Oke teman-teman, ruas Pantura yang menghubungkan Cirebon dengan Indramayu ini lokasinya agak berbeda dengan Pantura yang menghubungkan Cirebon dengan Jatibarang. Ini kalau kita lihat di peta agak lebih ke sebelah kanan alias ke sisi utara ya. Dan dari Cirebon sampai nanti ke Karangampel jalurnya masih 2 lajur begini ya. Jadi enak seperti Pantura biasa. Tapi nanti selepas Karangampel sampai dengan Indramayu Kota menjadi 1 lajur aja. Ya teman-teman, jam 2.43 kita udah sampai di Karangampel. Kalau ke kiri ke Jatibarang, ini kita ambil yang lurus ke arah Indramayu. Ini saya berharap jalanannya kering ya, karena kalaupun nggak hujan tapi jalanannya basah, ini tetap kaki basah seret dan bikin kotor kaca. Nah, teman-teman, di jalan dengan 1 lajur ini kita sedang mengarah ke utara, tepatnya menuju kota Indramayu. Nah, nanti kita akan melewati kilang minyak Balongan, tapi sebelumnya kita akan melewati beberapa pantai yang ada di kanan. Ada pantai Tirtamaya dan juga pantai Glayem. Nanti kita akan coba kunjungi salah satunya ya. Walaupun nanti pas udah kenyataannya saya nyampe di pantai Tirtamaya ternyata pantainya tutup. Jadi akhirnya saya geser ke pantai Glayem. Oke teman-teman, kita mampir dulu. Ini kita sedang di jalan menuju pantai Tirtamaya teman-teman. Karena saya lihat di Google sih pantainya oke ya. Cuma sayang sekali ketika nyampe sini ditutup beneran. Saya coba tanya ke orang sekitar, bahkan penjaga parkirnya memang ditutup karena selain suasana pandemi, tapi kondisi Laut Jawa sedang gelombang tinggi. Tentunya nggak aman ya untuk menjadi tempat main bagi para wisatawan. Oh gitu. Nah, pantai Tirtamayanya kan tutup teman-teman. Tadi saya coba masuk ke pojoknya juga ditutup. Nah, kita coba ke Glayem. Ya teman-teman, pantai Glayem ini lokasinya ada di dekat pantai Tirtamaya, nggak jauh-jauh banget ya. Dan sepanjang jalan menuju pantai Glayem ini di kiri kanannya kita akan menjumpai beberapa warung alias lapak yang menjual ikan segar. Lihat tuh di kiri. Ya ikannya segar-segar sih kelihatan dari saya ya, kalau dari kamera memang kurang jelas. Dan jalan yang kita lalui ini akan mengarahkan kita ke tempat pelelangan ikan sekaligus juga ke pantai Glayem itu sendiri.
Desa wisata Pantai Gunung. Ya, karena udah muara sungai, makanya di kiri ini kita lihat banyak kapal-kapal nelayan lagi bersandar. Ya, teman-teman, ini salah satu keunikan dan juga hal menyenangkan dari kita touring motor dan naik motor adalah kalau kita mau berhenti kemanapun tuh enak. Apalagi kalau touringnya cuma sendiri ya. Memang Oh, minusnya sepi pantainya aja, gitu. nggak ada teman. Tapi aslinya kita bisa kemanapun. Kayak saya nih tadi, Pantai Tirtamaya tutup, ya udah langsung belok aja kita cari pantai lain. Ya, kita hampir mendekati ujung dari jalan ini, teman-teman. Lihat di depan sudah menghampar Laut Jawa dan langitnya nggak terlalu cerah ya, agak mendung. Demikian juga dengan airnya, gelombangnya cukup tinggi. Wow, keren banget pinggir laut. Sampai teman-teman di pantai Glayem. Pantainya nggak bagus-bagus banget karena ombaknya lagi tinggi. Oh, bisa main di situ. Oke. Oke teman-teman, ini dia kondisi pantainya. Tuh, sebenarnya ke sana ada arah pantai lain. Cuma nggak tahu. Coba mau lihat nggak ya? Langitnya mendung. Nah, teman-teman, kita coba masuk ke Pantai Gelayemnya sendiri ya. Belok kanan, saya lihat soalnya di bagiannya ada gapura dan banyak mobil atau motor masuk. Jadi biar sekalian lah kita coba. Masuk pantai. Oh, parkir sini pak. Parkir Hah? parkir di sini teman tiket dulu ya. Oke. Nah, buat parkirnya kita harus bayar retribusi 5.000 dan nanti di parkiran diminta lagi 3.000 sih. Ya, standar lah ya, 5.000 mah nggak Udah terlalu nggak mahal. apa-apa pak. Parkir masuk itu. Ya. Nah, teman-teman, ternyata parkirannya cuma seuprit. Awalnya saya sempat ragu mau jadi atau enggak ya. Karena kondisinya kayaknya lautnya sedang Pasang ya? nggak bagus. Tapi ya udahlah, kagok udah nyampe sini. Gas aja ya kita parkir buat lihat kondisi lautnya. Jawa, tepatnya di Pantai Glayem, minggu sore ini gelombangnya tinggi teman-teman. Lihat tuh airnya juga masuk sampai ke warung-warung. Iya teman-teman, udah jadi lama-lama di sini karena lautnya pasang banget. Jadi percuma juga. Oke, sekarang mendingan balik. Kita ke arah Indramayu Kota. Jalannya empty. Ini pantainya cuma sepotong. Nih. Kayak gini. Ini. Ya, seenggaknya ngirup angin laut lah ya teman-teman ya. Walaupun gak jadi ke pantainya. Nah, ini kita lewatin besar hasil ikan laut, piting, rajungan, kerangnya. Ya, nah nih tuh teman-teman,
ikannya seger-seger langsung dari laut ya. Ini kalau nggak bawa motor mah enak bawa beli gitu lah, cuminya dimasak tepung. Oke teman-teman, selepas memasuki kota Indramayu, sebelum nanti balik ke Pantura Utama, saya nemu ada jalan ke desa, kiri kanannya sawahnya kuning ya. Jadi pengen ngadem dulu sebelum lanjut melibas aspal Pantura, berhenti dulu lah cari spot enak buat ngadem, ngecek HP, sekaligus juga menenangkan diri. Jalan-jalan dulu di sawah, sawahnya bagus. Nah, enaknya dari touring sendiri itu adalah bisa berhenti kapanpun dan dimanapun kita mau berhenti. Adem dulu. Teman-teman, ini masih di daerah Indramayu. Saya berhenti ngadem supaya masuk Jakartanya itu di atas jam 10-an, nggak macet. Habis dari sini lewat Loh Bener terus sampai Cikampek dan Jakarta. Ini kita lewatin desa Rambatan Kuno. Sungainya gede teman-teman. Ya teman-teman, kita udah masuk di Loh Bener. Nah ini udah Pantura normal lagi nih, Pantura Utama. Kalau ke kiri ke Jatibarang, ke Cirebon, ini kita akan ambil kanan ke arah Cikampek. Oke teman-teman, minggu sore sehabis hujan, tadi daerah Indramayu, Pantura terasa lebih adem, sejuk, dan lalu lintasnya ya dibilang ramai banget enggak, sepi banget enggak. Normalnya memang seperti ini teman-teman. Nanti saya akan berhenti di Pamanukan, rencananya untuk makan malam, supaya masuk Jakarta nggak perlu cari makan lagi. Jam 5.12 kita udah sampai di Kandang Haur. Ini dari tadi speednya pelan banget teman-teman, cuma 60-70 aja saya.
teman-teman, perjalanan pulang tuh rasanya lebih capek daripada berangkat. Sekarang udah mau setengah 6. Ini berhenti lagi, tadi saya ngeregangin pantat gitu ya. Ini suasananya menjelang sore di Pantura. Banyak rumah makan yang tutup karena memang udah nggak banyak kendaraan umum lebih banyak lewatin tol Cipali. Memang banyak truk juga di sini, tapi nggak sebanyak dulu. Nah, kalau sore gini lebih padat. Ya, teman-teman, kita udah sampai di perbatasan antara Indramayu dengan Subang, tepatnya ini daerah Sukra dengan Pusaka Nagara. Nah, di kiri kanan kita ada para penyapu koin. Jadi mereka bukan nyapu sampah, teman-teman, tapi menanti ada koin yang dilempar dari pengemudi. Karena saya bawa motor kopling, tangan kiri harus memegang ke pedal kopling, jadi saya nggak pernah melempar koin di sini karena agak susah ya. Biasanya yang ngelempar koin adalah pengendara mobil. Ya, jam segini Pantura mulai padat, teman-teman. Ini depan saya ada banyak angkutan, ada travel, ada truk-truk gede juga, ada bajai ini ya, bajai biru. Nah, untuk ya melewati Pantura ini kita sabar-sabar aja, nggak harus buru-buru ya. Karena lawan kita motor tuh kecil gitu, jadi kalau kita melawan truk-truk terlalu seseledak juga nggak baik ya, riskan. Jadi yang penting kita berkendara dengan aman, safety first tetap nomor satu demi keselamatan kita maupun orang lain di jalan raya.
Menjelang jam 6, saya sudah tiba di Pamanukan. Teman-teman tadinya mau belok kiri, tapi jalannya ditutup. Jadi saya naik flyover dulu, lalu nanti belok ke kiri. Nah di Pamanukan ini rencana saya mau berhenti buat cari makan, buat makan malam. Rencana pengennya sih dapetin tempat makannya yang rada kafe gitu, supaya bisa sekalian ke WC. Karena kalau di pinggir jalan, yang kaki limaan, nanti tetepan saya harus ke pom bensin buat cari toilet, buat cuci muka maupun buang air kecil. Ya teman-teman, jam 6 kurang 2 menit saya berhenti di Pamanukan. Tadi nggak langsung lanjut ke arah Cikampek, coba jalan-jalan dulu di kota Pamanukan. Kalau ada tempat enak, mau kayaknya enakan makan daerah sini sih. Jadi nanti nyampe Jakarta itu nyari tempat makan yang agak enak. Biasa sih nasi goreng gitu, cuma biar sekalian ada WC atau apa, kalau ada kafe kan enak sekalian nyantai. Soalnya nanti habis dari sini rencana saya nggak mau berhenti lagi, langsung bablas sampai Cengkareng. Jadi banyak perbodan tapi sudah masuk. Pamanukan ternyata kotanya manjang ke selatan, teman-teman. Dulu saya pernah kesini tahun 2010, 12 tahun lalu. Coba tentang kopi ya. Oke, istirahat dulu di Pamanukan. Oke teman-teman, sekarang jam 18.12 berhenti saya di Pamanukan dan lumayan kafenya enak. Ini nasi gorengnya 20.000, tambah ininya 10.000. Ini tuh serai sama madu. Oke lah ya, nasi goreng katsu. Oke. Jadi habis dari sini saya akan bakal langsung ke Jakarta, nggak berhenti lagi. Oke, selamat makan. Dari Pamanukan rencana sih ini udah nggak akan ada berhenti. Langsung sampai ke Cengkareng. Enggak. Oke, perjalanan kali ini lumayan teman-teman, banyak berhentinya karena memang saya nggak ada tujuan spesifik, jadi nyantai-nyantai aja. Sekarang jam 7, mungkin 3 jam ya sampai Jakarta kalau keadaannya nggak macet-macet amat. 3 jam sampai di Cengkareng mungkin sekitar jam 10, setengah 11. Oke. Ya teman-teman, beginilah kondisi Pantura di ruas Pamanukan sampai Cikampek kala malam. Kondisi cukup padat teman-teman, dan kalau berkendara malam hari ini lewat Pantura cukup harus berhati-hati karena jalanannya banyak gak rata, kadang ada lubang ataupun gelombang. Jadi waspadalah, kalau kecepatan terlalu tinggi juga rada gimana gitu ya. Saya pacu kecepatan di 70 sampai 90, walaupun nanti di beberapa ruas yang kosong itu di atas 90 ya. Tapi intinya kita harus menahan diri kalau di jalanan kayak gini. Jangan terlalu buru-buru. Yang penting adalah keselamatan.
Ya teman-teman, jam 19:37 setelah melewati jalanan Pantura yang lengang tanpa macet, memasuki Jatisari dan Cikampek ini macetnya panjang. Ada mungkin lebih dari 3 kilo ya. Macetnya ini terjadi karena di area Jomin terjadi penyempitan dari dua lajur menjadi satu lajur. Sehingga kendaraan yang didominasi oleh truk-truk besar ini tersendat. Lumayan teman-teman, macet kayak gini panas jadinya. Padahal udah malam. Untungnya saya naik motor, jadi bisa seseledak alias nyempil-nyempil di kiri atau kanan, di tengah. Yang penting ada ruas masuk, ada space kosong, kita bisa tembusin. Ya teman-teman, jalur di antara Cikampek sampai dengan Bekasi itu macetnya memang bukan main dan gak kenal waktu. Ini saya sampai di daerah Kelari, macet panjang juga, Oke, ya teman-teman. harus sabar. Sekarang Oke teman-teman, lepas dari lingkar Tanjung Pura, memasuki area Cibitung, enggak belum, ini belum Cibitung, ini Cikarang. Macetnya luar ya biasa. Kok sekarang bisa macet? jam 9 Karena ini macetnya. ada sentra grosir Cikarang, ada lampu merah di situ teman-teman. Jadi macet. Teman-teman, sekarang jam setengah 10 sampai Cibitung dan amit-amit macetnya, lihat. Uh, uh. Ngeri. Nah, sudahlah ya. Kalau ini kita lebaran. Oke teman-teman, setelah akhirnya melewati macet parah di Cikarang, Cibitung, lalu saya sengaja lewatin Kalimalang, maksud hati supaya lewatin daerah Pancoran Cawang ini. Ya akhirnya sekitar jam setengah 11 tibalah masuk di daerah Jakarta. Tapi Cengkareng masih jauh teman-teman. Ya bersyukurnya perjalanannya lancar dan sampai di daerah ini walaupun masih padat tapi udah nggak macet. Akhirnya teman-teman sampai juga di Cengkareng, Jakarta Barat. Sekarang hampir jam 11, 10.50, 11 kurang 10. Total perjalanan 9 jam. Tadi berangkat jam 2 siang dari Cirebon, dari Grage tepatnya. Sampai sekarang jam 11. Macetnya aduh menyebalkan banget teman-teman.
Saya puji syukur tiba dengan selamat, diberi cuaca yang baik, dan habis ini saya pensiun dulu touring karena ada banyak kerjaan, gak ada weekend yang kosong. Nanti mungkin kalau ada weekend kosong lagi baru saya agendakan buat touring. Thank you teman-teman sudah menyaksikan video touring ini. Sehat-sehat selalu dimanapun kalian berada. Sampai ketemu lagi di next journey. Pak,